Halo guys, jumpa lagi bersama saya Andi di channel YouTube Glory Motor PTK. Apa kabar kawan-kawan? Salam sehat, salam glory, dan tetap pakai maskernya guys. Ini berhubung saya mau bikin video, saya nggak pakai dulu sebentar karena susah ngomongnya, biar jelas aja ya guys. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sekalian menjelaskan perbedaan-perbedaan antara knalpot standar racing, AHM, dan VND racing. Ini banyak sekali permintaan untuk pembuatan video ini karena banyak kawan-kawan yang kebingungan dalam memilih antara AHM ataupun VND. Keduanya sama-sama bagus ya guys, hanya saja perbedaan di model aja. Nah itu sesuai dan selera kawan-kawan masing-masing. Oke, kita langsung saja lihat ya. Yang pertama akan saya review sedikit mengenai AHM ya. Nah ini dia di depan kawan-kawan, sudah ada knalpot AHM. Oke, jadi jelas guys, AHM ini juga lehernya sudah stainless ya. Saya nggak mau bahas mengenai jenis lehernya, maksudnya untuk motor apa dan motor apa. Di sini yang mau saya jelaskan adalah perbedaan antara AHM dengan VND nanti. Nah kita pilih saja secara acak ya. Ini dari leher kawan-kawan dapat lihat ini stainless cacing ya. Ini untuk Vario New sebenarnya. Nah, oke guys, ini AHM. Dapat kawan-kawan lihat. Stainless ya, lebih awet lah ya, supaya nggak cepat karatan. Kemudian, nah ini perbedaan yang paling mutlak guys, yang membedakan antara AHM dengan VND. Kita dapat lihat ya, ini AHM ini juga sudah ada tulisan yang timbul. Ini ada tulisan AHM Made in Malaysia. Oke, Ampang Hong Motor. Nah, kita lihat di kepalanya ini yang paling perbedaan mencolok antara AHM dengan VND. Keduanya sama-sama standar racing. Nih, kepalanya ini boleh saya bilang mirip dengan knalpot standar Satria FU. Nah, ini ada 3 baut ya. 1, 2, 3. Ini moncong knalpotnya seperti ini. Tuh. Ya guys. Tuh dalamannya memang nggak nampak ini. Tapi yang pasti di dalam sudah ada glass wool. Jadi banyak juga pertanyaan dari kawan-kawan, bos, misalnya kita beli knalpot standar racing yang baru, apakah perlu langsung kita tambahkan glass wool? Itu tergantung sama terserah kawan-kawan sih ya. Menurut saya dan sesuai dengan faktanya, knalpot baru itu otomatis kan belum pernah dipakai. Jadi glass wool yang tersedia di dalam itu masih padat. Jadi untuk sementara, untuk pemakaian knalpot baru tidak perlu ditambah dengan glass wool. Kecuali menurut kawan-kawan pengen lebih adem lagi atau lebih padat lagi, lebih bulat lagi ya silahkan. Juga bukan larangan ya. Hanya saja sayang aja baru beli udah harus dibongkar kemudian dikasih glass wool lagi. Oke guys, itu yang pertama tipsnya ya. Nah ini untuk platnya juga oke, rapi ya. Sambungan untuk pembautannya. Kemudian knalpot standar racing setahu saya dikhususkan untuk tipe-tipe motor yang sudah dikhususkan. Misalnya untuk Vario ya untuk Vario, untuk Mio ya untuk Mio. Jadi dudukan untuk pembautan pembautan cover knalpotnya juga sudah pas, tidak perlu dirubah-rubah lagi. Oke, nah di AHM di bagian belakang silinsernya juga pakai sistem pengunci. Jadi semakin kuat dikunci nanti dia akan menjepit ke leher knalpotnya. Kemungkinan kebocoran lebih kecil. Meskipun ya saya tidak bisa menjamin knalpot yang sambungan seperti ini antara silinser dengan headnya ya, tidak menjamin 100% tidak ada kebocoran. Pasti ada. Hanya saja tidak terlalu signifikan, jadi bisa diabaikan. Pasti ada sedikit kebocoran halus ya guys.
cuman tidak terlalu signifikan seperti yang saya bilang tadi. Jadi bisa diabaikan, kecuali pemasangannya tidak benar di bagian head ke mesin. Nah itu bisa saja terjadi kebocoran dahsyat guys. Malah lebih besar suara kebocoran dibanding suara knalpotnya. Jadi pemasangan harus presisi ya guys. Sudah presisi baru dilakukan pembautan. Jangan sembarangan masangnya, karena kalau sampai bautnya patah di dalam baut mesinnya, di dalam lubang baut mesin, nah itu bakal berabe guys, bakal turun mesin. Oke, ini yang pertama adalah AHM. Coba kita singkirkan, kita lihat yang VND. Ini saya dibantu dengan rekan saya Rido ya. Oke. Ini motor apa dong? Mio. Oke. Jadi tadi saya sudah bilang kita hanya memilih secara acak untuk perbandingan model ya. Untuk leher kan pasti menyesuaikan motor. Jadi sama guys, ini stainless cacing juga. Buatannya juga rapi. Dapat kawan-kawan lihat. Oke. Sama-sama stainless cacing, di VND juga sama, di AHM juga sama. Cuman yang membedakan di bagian leher sini tidak ada baut untuk penjepit, menggunakan per ya. Kalau di VND nih sistemnya pakai per. Jadi bukan sistem pembautan. Meskipun demikian, ini pernya sangat kuat guys. Ya, kalau ada yang pernah pasang, ketahuan tuh seberapa kuatnya ini per. Nariknya aja biasa berdua guys. Nah, oke. Untuk bagian leher sama stainless cacing. Nah, ini perbedaan yang cukup signifikan antara VND dan AHM, bahwa VND ini lebih mirip dengan standarnya ya, knalpot standar. Kemudian di sini juga ada emblemnya, bukan emblem sih, tulisan yang timbul VND Racing Unlimited Project. Di bagian headnya sini juga sama. Nah, berdasarkan pengetahuan saya, cara membedakan emboss dan non emboss itu sangat mudah kawan-kawan. Nah, cuman nggak tahu kalau persepsi saya dengan orang-orang itu sama atau beda. Kalau emboss ya pasti ada tulisannya guys. Kalau non emboss itu artinya polosan guys. Jadi tidak ada perbedaan signifikan antara dalaman ataupun yang bertulisan. Jadi bukan di masalah kualitas guys. Oke lah, kalau mau bilang soal kualitas memang benar. Kalau yang nggak ada merek biasanya produk buatan rumahan atau dibuat tanpa adanya standarisasi yang resmi. Kalau sudah ada cap seperti ini kita katakan sebagai knalpot standar racing emboss yang sudah ada emblemnya ataupun tulisan-tulisan dari pabrikan. Itu yang saya tahu mengenai emboss dan non emboss. Nah, kalau kawan-kawan punya persepsi yang lain ataupun ilmu untuk mengenai penjelasan emboss non emboss, silahkan komentar di kolom komentar saja. Itu bisa menjadi ilmu juga buat kita. Kemudian di sini juga ada plat untuk pembautan cover knalpot ya. Ini sudah disesuaikan dengan motor. Kalau ini Mio ya pasti cocok untuk Mio. Di bagian headnya sama, ada 3 baut ya. Terus kita bisa lihat dalamnya. Oke, sama, tidak kelihatan guys. Jadi ini kan knalpot baru, jadi kita sebenarnya tidak perlu menambah-nambah glass wool. Itu cukup pakai sampai misalnya udah pemakaian 3 bulan ataupun mungkin setengah tahun atau 1 tahun. Kalau mau ditambahkan barulah ditambahkan. Oke ya, jadi kelihatan kan guys perbedaan antara VND dengan AHM. Yuk kita lihat langsung aja di bagian head. Oke, silencernya aja. Nah kan, jadi bedanya cuma di head guys. Oke, kalau dibilang emblem, sama-sama ada emblem AHM dan VND. Itu dia guys, sedikit perbedaan style, perbedaan desain antara knalpot AHM dan VND. Nah, tentu penasaran juga kan kawan-kawan mengenai suaranya. Saya juga sudah sediakan. Langsung kawan-kawan lihat saja setelah ini.
Oke, stay tune terus sampai video ini berakhir. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, klik saja subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Share ke kawan-kawan, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Glory Motor. Saya Andi Wijaya, undur diri dulu. Dadah.